Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis dan pengolahan data menggunakan eViews. Sebelumnya perkenalkan rekan saya. Yang pertama itu ada Afri Septianingrini, Ayuni, Aisyah Putri Apsari, Ashifa Mulandar, Siti Nabila Suciamanda, dan saya sendiri Nini Septiani. Di sini kita akan membahas tentang pertama yaitu eViews sendiri, yang kedua uji asumsi klasik, ketiga pengolahan data regresi linear menggunakan eViews, dan terakhir pengolahan data panel menggunakan eViews. eViews adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometri. Program ini tersedia dalam versi Microsoft Windows dan Macintosh. eViews merupakan kelanjutan dari MicroTSP yang dikeluarkan pada tahun 1981. Aplikasi eViews dibuat pertama kali oleh Quantitative Microsoftware QMS yang berada di Irvine, California, Amerika Serikat. eViews dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk time series, cross-section, maupun data panel. Yang kedua yaitu ada uji asumsi klasik. Menurut Imam Ghazali, uji asumsi klasik terhadap model regresi linear yang digunakan dilakukan agar dapat diketahui apakah model regresi baik atau tidak. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu, dilakukan pengujian asumsi. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi antara lain yaitu: yang pertama ada uji normalitas. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikan di bawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor. Nilai tolerans mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerans rendah sama dengan nilai VIV tinggi, dikarenakan VIV sama dengan 1 per tolerans, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang digunakan adalah untuk nilai tolerans 0,10 atau nilai VIV di atas 0,10. Selanjutnya yaitu ada uji homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linear berganda yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat dengan residual error. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu ada uji autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Rantes. Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Yang ketiga yaitu pengolahan data regresi linear menggunakan eViews.
Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Ada 3 tipe macam dari analisis regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Yang kedua, regresi linear berganda yang merupakan model regresi linear dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Yang ketiga, regresi nonlinear yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear pada parameter regresinya. Contoh kasus, ada pemikiran di Universitas Mercu Buana untuk mengetahui keberhasilan alumni dengan melihat hubungan antara besar gaji yang diterima dengan IPK dan lama studi. Untuk keperluan tersebut, dilakukan survei terhadap 10 alumni di 10 perusahaan tahun 2008 dan berikut adalah hasilnya. Menggunakan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Nah, di situ juga ada tabelnya kan, jadi kita tinggal langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu yang pertama diketahui N sama dengan 10, itu dari 10 responden atau alumni. Yang kedua ada Y variabel dependen yaitu gaji, X1 adalah variabel independen IPK, dan yang X2 adalah variabel independen atau lama studi. Nah, sebelum kita input ke software eViews, kita itu menggunakan Microsoft Excel untuk membuat tabel-tabelnya. Selanjutnya, setelah kita menentukan tabelnya di Microsoft Excel, kita langsung membuka software eViews-nya. Yang pertama yaitu pilih menu File, lanjut ke New, lanjut ke Work File, lalu pilih option Unstructured atau Undead. Nah, contoh di sini itu karena kita akan menguji regresi linear berganda. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Selanjutnya akan ada sebuah lembar kerja di layar monitor seperti di bawah ini. Lalu ketik data pada box besar yang terdapat di kursor di bagian atas. Lalu masukkan jumlah observasi pada kolomnya N, karena kita jumlah respondennya itu yaitu 10. Kemudian lakukan copy paste pada tabel yang sudah kita buat di Microsoft Excel tersebut. Dimasukkan ke dalam lembar kerja ini. 4. Masukkan equation. Caranya yaitu pilih menu quick di menu bar, lalu estimate equation, ketik dengan kaidah format C sebagai pemisah antara variabel dependen dengan variabel independen. Lalu klik OK dan akan keluar output seperti di bawah ini. 5. Uji autokorelasi. Banyak metode uji ini yang bisa dilakukan. Namun dengan eViews, kami menggunakan uji Bruce Godfrey Serial Correlation LM Test. Caranya yaitu pada menu tekan tombol View, kemudian Residual Diagnostics, lalu pilih Serial Correlation LM Test. Pengujian hipotesis. Perhatikan tanda yang diwarnai hijau. H0, probabilitas lebih dari 0,05 atau tidak terjadi autokorelasi. H, probabilitas kurang dari 0,05 maka dianggap terjadi autokorelasi. Probabilitas sebesar 0,6041 maka lebih dari 0,05, jadi dapat disimpulkan H0 diterima atau tidak terjadi autokorelasi. 6. Uji normalitas. Perlu diingat kembali bahwa asumsi normalitas pada regresi linear OLS adalah pada residual bukan variabelnya. Cara uji normalitas dengan eViews adalah silakan tekan tombol View, kemudian pilih histogram normality test, maka hasilnya seperti di bawah ini. Pengujian hipotesis. H0, probabilitas lebih dari 0,05 maka sebaran berdistribusi normal. HA, probabilitas kurang dari 0,05 maka dianggap sebaran data tidak berdistribusi normal. Kesimpulan, 0,707456 lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 7. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas menilai adakah korelasi atau interkorelasi antar variabel bebas dalam model regresi.
Cara uji multikolinearitas dengan eViews adalah tekan tombol view, kemudian pilih coefficient diagnostics, lalu pilih variance inflation factors atau VIF. Hasilnya sebagai berikut. Pengujian hipotesis H0 VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. HA VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Kesimpulan, 2,61130 kurang dari 10, maka H0 ditolak atau dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. 8. Uji homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan eViews caranya sangatlah mudah, yaitu silakan Anda tekan tombol view, kemudian residual diagnosis, kemudian heteroskedasity test. Maka akan muncul jendela pilihan jenis uji heteroskedastisitas yang akan digunakan, yaitu antara lain uji Brunsch-Pagan-Goldfried, Hervey, Glaser, Arch, dan White test. Nah, bisa kita perhatikan yang ditandai warna hijau yaitu 0,6163. Nah, pengujian hipotesisnya itu HO P value lebih besar dari 0,05, maka model regresi bersifat homoskedastisitas. Yang HA P value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bersifat heteroskedastisitas. Nah, kesimpulannya 0,6163 ini lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima atau model regresi bersifat homoskedastisitas, atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi non-heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu jika model regresi bersifat heteroskedastisitas, maka diperlukannya penambahan variabel bebas dalam penelitian. Nah, teman-teman bisa dilihat dari tabelnya ya. Di sini ada variabelnya, ada si IPK sama studinya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang didahului uji asumsi klasik menyatakan bahwa model regresi yang digunakan berdistribusi normal, tidak terjadi multikolonialitas, heteroskedastisitas, atau autokorelasi. Hasil pengujian hipotesis dilihat dari nilai R, uji F, dan uji T. Yang pertama, hasil uji regresi linear berganda menggunakan eViews 10 menghasilkan persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan 4,139481 ditambah 0,226084 X1 dikurang 513202 X2. Yang kedua yaitu koefisien determinasi atau R2, R pangkat 2 sebesar 0,905813, artinya variasi seluruh variabel bebas atau IPK dan lama tadinya itu dapat mempengaruhi variabel terikat atau gaji sebesar 90% atau 0,905813. Sedangkan sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Yang ketiga ada hasil uji F memiliki nilai signifikansi sebesar 33,66023 dengan p-value 0,000256 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan maka HA diterima. Artinya, variabel bebas IPK dan lama studi ini secara serentak dapat mempengaruhi variabel terikat atau gaji. Yang terakhir, keempat, yaitu hasil uji T parsial X1 atau IPK-nya itu memiliki signifikansi sebesar 1,005176 dengan p-value sebesar 0,3483 lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel dependen IPK dengan variabel independen gaji. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada pengolahan data panel menggunakan eViews. Nah, data panel adalah kombinasi antara data silang tempat atau cross section dengan data runtut waktu atau time series.
menurut Kuncoro pada tahun 2011. Sedangkan menurut Widarjono 2009 menyatakan terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu polling least square atau common effect, pendekatan efek tetap atau fixed effect, dan pendekatan efek random atau random effect. Metode yang pertama yaitu pooled least square atau common effect model. Menurut Kuncoro, model ini tidak dapat membedakan varians antara siang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap dan bukan bervariasi secara random. Menurut Gujarati, persamaan untuk model common effect itu di mana I menunjukkan subjek atau cross section dan T menunjukkan periode waktu. Menurut Widaryono, model ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan bank sama dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua ada pendekatan efek tetap atau fixed effect model. Menurut Gujarati, persamaan model ini yaitu sebagai berikut, di mana variabel dummy D1T untuk subjek pertama dan 0 jika bukan, D2T untuk subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya. Jika dalam sebuah penelitian menggunakan 10 cross section, maka jumlah variabel dummy yang digunakan sebanyak 9 variabel untuk menghindari perangkap variabel dummy, yaitu kondisi di mana terjadi kolinearitas sempurna. Intercept B0 adalah nilai intercept subjek ke-1 dan koefisien B6, B7, B8 menandakan besar perbedaan antara intercept subjek lain terhadap subjek ke-1. Yang terakhir ada pendekatan efek random atau random effect model. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widaryono, model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi persyaratan, yaitu jumlah cross-section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Persamaan model random effect menurut Gujarati di mana T terdiri dari dua komponen yaitu EI atau residual cross-section dan M yaitu residual gabungan time series dan cross-section. Model ini disebut juga error components model atau ECM karena residual terdiri atas dua komponen. Selanjutnya ada cara menentukan model terbaik antara CEM, FEM, dan REM. Cara yang pertama ada Chow test, yaitu merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test yaitu H0 model common effect yang digunakan dan H1 yaitu model fixed effect yang digunakan. H0 ditolak jika P value lebih kecil dari nilai A. Dan sebaliknya H0 diterima jika P value lebih besar dari nilai A. Cara yang kedua yaitu Hausman test, di mana pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman test yaitu H0 model random effect digunakan, H1 model fixed effect digunakan. H0 ditolak jika P value lebih kecil dari nilai A. Sebaliknya, H0 diterima jika P value lebih besar dari nilai A. Nilai A yang digunakan dalam Chow test dan Hausman test sebesar 5%. Demikian yang bisa kami sampaikan. Maafkan bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.